Selamat datang di channel Ronggo Lawu. Video kali ini aku akan membahas tentang pengalaman horor yang dialami oleh Mas Nanung, di mana dia mendapatkan teror pasir di depan rumah tua. Tiap malam biasanya Mia bertugas sekolahkan roti dan makanan kering lainnya. Dia ditemani Mas Nanung kakaknya. Mia naik sepeda jengki, dan Mas Nanung naik sepeda yang lainnya. Bagian belakang sepeda Mas Nanung terdapat bronjong dari bambu untuk membawa dagangan. Dari rumah Mia berangkat duluan. Jalan yang dilalui cukup terang, kecuali ada pemadaman listrik, jadi Mia merasa aman. Setelah melewati jalan raya, suasana lebih ramai. Mia tidak merasa takut sedikit pun. Mia menuju kampung Ngadiwinatan, Yogyakarta. Di tempat itu banyak pedagang dari berbagai kecamatan yang berbelanja. Setelah Mia selesai mengambil barang dagangan, pas Mas Nanung datang. Mia menata barang dagangan. Kemudian Mas Nanung akan pulang lebih dahulu. Mia jauh tertinggal karena Mas Nanung ngebut. Ada beberapa rute yang sering dilewati. Pertama lewat kampung Gedong Kiwo. Di Gedong Kiwo ada bangunan lama yang telah rusak dan tidak terawat, terletak di pinggir jalan. Rute kedua yaitu lewat pemakaman umum Sariloyo. Rute ketiga yaitu kampung bagian selatan. Mia sering lewat kampung selatan, sedangkan Mas Nanung lewat Gedong Kiwo. Malam itu Mia tidak diberi tugas berbelanja dagangan, sebab keesokan harinya Mia akan ujian nasional alias Eptanas kelas 3 SMP. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1987. Jadi Mia belajar supaya sukses menyelesaikan tes. Ibu dan Mas Nanung malam itu berbelanja dagangan. Seperti biasa, Mas Nanung pulang duluan setelah semua dagangan masuk ke dalam bronjong. Ibu menyelesaikan pembayaran. Dan tak lama kemudian ibu pun pulang. Ibu lewat Gedong Kiwo, tapi jalannya berbeda dengan yang sering dilewati Mia dan Mas Nanung. Sampai di rumah itu, ibu heran karena Mas Nanung belum tiba di rumah. Mas Nanung lewat jalan dekat rumah tua. Mas Nanung kaget karena bagian stang ada yang menahan dengan kuat, tapi yang memegang tidak kelihatan. Tidak ada siapa-siapa, tapi kok rasanya ada yang memegang stang dan menahannya. Lagian, jalan ini seperti ada pasirnya, membuat sepedaku terpeleset. Mas Nanung tidak kuat mengayuh sepeda dan tidak bisa melawan makhluk tak kelihatan. Sepeda pun ambruk. Mas Nanung terjatuh. Bronjong itu terisi penuh dagangan. Untuk menegakkan kembali sepedanya cukup sulit. Karena barang-barang dagangan cukup berat, Mas Nanung mengalami kesulitan untuk menegakkan sepedanya. Tak lama kemudian lewat beberapa orang. Orang dari kampung sebelah. Ada apa, Mas? Tadi saya jatuh, Mas. Sini kami bantu, Mas. Matur nuwun. Akhirnya sepeda bisa berdiri tegak. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Mas Nanung langsung minta minum. Mia kemudian mengambilkan teh panas. Setelah tenang, Mas Nanung menceritakan kejadian sebelumnya. Loh, berarti yang aku lihat tadi itu kamu. Aku lihat ada kerumunan orang. Aku dibantu orang lewat, Bu. Oh alah. Berarti tadi kamu kena teror pasir. Beberapa orang juga jatuh di situ dari sepeda karena terpeleset pasir. Padahal jalan itu padat dan tidak ada pasirnya. Setaku ditahan, Bu. Melawan sesuatu yang gak kelihatan itu memang gak bakalan menang. Dunia kita beda.
Pagi harinya Mas Nanung membuktikan ada pasir atau tidak di tempat itu. Ternyata memang sama sekali tidak ada pasir. Demikianlah pengalaman horor yang dialami oleh Mas Nanung, di mana dia mendapatkan teror pasir. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.